Kantor polisi. Di sini Jalan Jombang nomor 9. Telah terjadi pembunuhan. Pak, hubungi Polsek, segera minta bantuan. 500. Pagi, Des. Pagi, Pak. Pak, nanti Bapak ada janji jam 10 untuk mendampingi Bu Sumiati. Masih terlalu pagi. Nanti kamu tolong ingatkan saya aja. Oh iya, Pak. Ayo masuk. Kamu lagi. Masuk, Pak. Perempuan yang isap darah orang sekarang sudah ditangkap sama komandan, Mon. Ah, yang benar. Benar. Sekarang udah di penjara. Bu Sumi, sehat loh. Benarkah Anda yang telah membunuh Tuan Rahmat, suami Nyonya sendiri? Benar. Saya yang telah membunuh suami saya. Juga 3 korban sebelumnya, yakni Jumari, Bahrun, dan Maranis. Tidak perlu dijawab, Bu Sumi. Karena Benar. Saya juga yang telah membunuh mereka semua. Membunuh bisa dengan pisau, tetapi mengapa harus merobek leher mereka dan menggigit putus tenggorokan mereka? Karena saya ingin menghirup langsung sebanyak-banyaknya. Menghirup? Menghirup apa, Nyonya? Darah. Darah mereka yang masih segar dan hangat. Pak, saya minta pemeriksaan ini kita tunda untuk sementara waktu. Mengingat kondisi klien saya ini masih sangat terguncang, Pak. Anda sendiri kan sudah dengar apa kata dokter, Pak Indra? Ya. Kondisi fisik maupun kejiwaan klien Anda normal-normal aja, jadi siap untuk diperiksa. Baiklah, kita teruskan. Apakah Nyonya mencintai suami Nyonya? Dia adalah jiwa sekaligus kehidupan saya, Pak. Kalau demikian halnya, mengapa jiwa dan nafas kehidupan Anda ikut dimangsa sendiri? Pak, saya kira istilah dimangsa itu terlalu berlebihan. Oke. Kalau begitu, mengapa suami Anda sendiri ikut dikorbankan? Itu terjadi begitu saja. Terdorong oleh hasrat yang tiba-tiba muncul dan tidak mampu saya kendalikan. Hasrat yang tiba-tiba muncul dan tak dapat dikendalikan. Tolong dijelaskan. Beberapa hari terakhir, suami saya terserang penyakit gatal di lehernya. Walaupun sudah diobati, tapi tidak juga sembuh. Dan dia mulai sering menggaruk lehernya.
Baca apa, Dev? Sudah baca tabloid kok. Enggak. Boleh pinjam sebentar? Nyayu Nadia Paranormal. Nadia? Sering sakit pada ulu hati, Pak? Betul, Nyi Ayu. Tahan, Pak. Kita lanjutkan kepada tahap selanjutnya. Bapak siap ya? Apa itu, Nyi Ayu? Ya Tuhan, kok kodok, Pak? Benar kayak itu, Nyi Ayu. Seekor kodok mendekam dalam tubuh saya. Iya betul, Pak. Kodok itu persis ada di belakang punggung Bapak. Dan dari awal saya katakan, Bapak tidak mengidap penyakit kanker sedikit pun, Pak. Guna-guna. Ini pasti guna-guna, Bu. Kita harus membalas. Bersediakah Nyi Ayu melakukannya untuk saya? Saya kan seorang penyembuh, Pak. Bukan seorang penganut ilmu hitam. Bukankah tadi Ibu menyebut nama Tuhan? Kenapa Ibu sama Bapak tidak menyerahkan semuanya pada yang di atas? Pasrah minta perlindungannya. Untuk semua urusan selanjutnya, biarkan dia yang mengatur, Pak. Ya, Bu? Bagaimana sekarang keadaannya, Pak? Rasanya bagaimana? Alhamdulillah, Nyi Ayu. Masih sedikit linu, tapi sudah banyak sekali berkurang. Ya, syukur, Pak. Bagaimana dengan cek tadi? Apa masih kurang? Terima kasih, Pak. Sudah lebih dari cukup untuk saya. Kalau begitu, saya mau permisi dulu. Terima kasih banyak, Ya, Nyi Ayu. ya silakan, Pak. Selamat siang. Ya, Bu. Terima kasih. Waduh, senangnya didatangi oleh seorang pengacara yang terkenal yang sedang menangani kasus Cendani. Indra Bayu. Apa kabar Nadia? Baik, Dra. Aduh, jadi paranormal sekarang. Kamu sekarang jadi pengacara ya? Ya, begitulah. Dra, saya bingung. Kita sudah 10 tahun nggak pernah ketemu. Kok tiba-tiba kamu ada di sini sekarang? Ada perlu apa nih? Itu mimpi buruk. Mimpi yang benar-benar sangat buruk. Mimpi buruk. Tapi bukan karena kamu terkena penyakit impotensi kan? Dan minta diurut sama Nyi Ayu? Hah? Gila. Enggak, aku serius Nadia. Atau Nyi Ayu. Kalau memang kamu lebih suka aku panggil dengan sebutan begitu. Terus terang loh, baru kali ini aku mengetahuinya. Oke, enggak. Sepertinya sangat serius. Ya. Jadi kamu duduk, kita ngobrol-ngobrol, ya? Iya. Ngomong-ngomong soal mimpi buruk itu apa, Ndra? Kamu sudah dengar berita tentang Ibu Sumiati yang dituduh membunuh suaminya sendiri. Korban itu dengan leher robek menganga. Dengar? Ya, saya mengikuti beritanya. Tadi pagi kan ada di TV. Mengerikan sekali.
Iya, memang mengerikan. Dan yang lebih mengerikan lagi, aku ikut terseret di dalamnya. Terseret bagaimana? Secara resmi, aku adalah penasihat hukum keluarga Pak Rahmat, korban dengan leher robek menganga itu. Dan tidak resminya? Tidak resminya sebenarnya almarhum beserta istrinya yang sekarang ini sedang ditahan di kantor polisi. Mereka adalah calon mertua saya. Wah. Jangan cuma bisa mengatakan wah Nadia. Kamu beritahu aku apa kira-kira yang bisa aku perbuat untuk menyelamatkan putri mereka Santi. Oh. Dia itu calon istri kamu. Ya. Dia sekarang lagi berada di rumah sakit. Kepalanya retak. Dan dia sedang dalam keadaan koma. Iya benar. Benar itu Nadia. Dan dokter bilang kemungkinan hidupnya 50-50. Oke, Indra. Jadi ini yang kamu maksud dengan mimpi buruk? Selamat siang, Suster. Siang. Oh, Pak Indra. Silakan. Kenalkan, ini rekan sejawat saya. Nadia. Dewi. Ini aku datang, sayang. Suster. Ya. Berapa jahitan ya? 12 jahitan. Kalau retakannya? 3. Luar biasa dia masih mampu bertahan. Oh ya. Terima kasih ya. Suster. Ya. Bagaimana perkembangan Santi? Sebaiknya kita bicarakan di luar saja, Pak Indra. Karena pasien dalam keadaan koma bisa mendengar pembicaraan orang sekitarnya, Mbak. Lantas apa, Suster? Pagi tadi saya masuk ke dalam sana untuk melakukan pemeriksaan rutin. Santi? Kamu mendengarkan saya, Santi? Santi? Ayo jawab, Santi. Tapi Papa, Santi udah gak tahan lagi, Pak. Apanya yang gak tahan, Santi? 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 Dan tahu-tahu dia sudah kembali kepada kondisinya semula, koma. Begitu saja? Dokter Anwar yang saya lapori cepat datang untuk memeriksa. Bahkan kami pun sempat membawa tunangan Anda ke lab, dan hasilnya nihil. Nihil bagaimana, Suster? Tidak ada kelainan apa-apa pada pasien, dan juga tidak ada perubahan apa-apa pada kondisi komanya. Aneh. Bisa ya, bisa. Maksudmu? Apakah keberatan kalau saya ditinggal berdua untuk bicara Pak-Matan? Oh, silakan. Kebetulan saya harus memeriksa pasien yang lainnya. Permisi. Oke, Nadia. Ada apa? Mimpi buruk atau reaksi alam bawah sadar, Ndra? Itu kesimpulan yang saya ambil dari cerita suster. Kalau cuma mau cerita itu, buat apa kamu ngusir dia pergi? Baiklah, Ndra. Sebenarnya Santi pernah melihat pembunuhan lain selain peristiwa ayahnya, Ndra. Leher robek, darah yang dihirup, itu semua modus operandi yang disangkakan pada calon mertua. Bukan. Ini dengan golok. Bicara apa kamu, Nadia? Saya melihat Santi, Ndra. Sepertinya dia pernah mengalami traumatik
Atau mungkin dia melihat suatu pembunuhan dengan mata kepalanya sendiri, Indra. Pembunuhan? Siapa yang dibunuh? Kapan? Di mana? Mana saya tahu, Indra. Makanya saya tanya sama kamu. Mungkin Santi pernah menceritakan sesuatu sama kamu, Indra. Jelas tidak pernah. Dan saya tahu apa yang telah kamu lakukan di dalam sana, Nadia. Boleh tahu apa yang sudah kamu lihat dengan mata Kaipo itu? Nanti saja saya ceritakan, Indra. Tapi, apa benar Santi tidak pernah bercerita apapun sama kamu, Indra? Tidak. Tapi saya harap itu cuma mimpi buruk Santi saja. Dibantai dengan golok. Pemuda yang mana? Kapan? Itu yang ingin kami tanyakan, Bu. Mungkin Santi, putri ibu, pernah menceritakan sesuatu. Tidak. Santi tidak pernah bercerita seperti itu pada saya. Indra, siapa dia? Kenapa dia bertanya hal yang aneh? Tadi sudah saya perkenalkan kepada ibu. Teman sekolah saya waktu di SMA dulu, Bu. Teman? Aduh, Bu, tolonglah. Sebenarnya siapa yang ingin ibu lindungi? Yang ingin saya lindungi? Ya, mungkin seseorang dari masa lalu atau mungkin seseorang dari masa kini, Bu. Lagi-lagi omong kosong. Saya mau kembali ke sel. Bu Sumi. Tunggu. Pertanyaan anehmu tadi. Apa yang kamu tuju? Saya hanya menduga-duga, Indra. Ya, katakanlah bisikan naluri. Apa bisikan nalurimu kali ini? Saya berusaha untuk tahu dia. Saya berusaha untuk melihat dari matanya, tapi saya nggak bisa, Indra. Oh ya? Ya, matanya dia itu gelap. Matanya penuh kabut, hitam, pekat, Indra. Lantas? Ya, dari pengalaman saya, mata seperti itu penuh dengan rasa keinginan untuk melindungi diri atau melindungi orang yang dia cintai. Sebenarnya siapa yang ingin ibu lindungi? Mungkin seseorang dari masa lalu atau mungkin seseorang dari masa kini, Bu. Ya Tuhan, teman Indra yang bermata tajam itu. Dia bisa tahu. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa kamu masih terus menekuni kemampuan Kaipo itu. Bahkan sampai jadi paranormal segala. Maksud kamu tentang paranormal? Itu semua atas dorongan keluarga suami saya, Indra. Terutama ayah mertua saya. Karena beliau adalah seorang paranormal dan penasehat spiritual di keraton. Bukan main. Pasti dia seorang guru ilmu gaib yang sangat hebat. Dan berkat dialah kamu bisa terus mengembangkan kemampuan Kaipo itu. Sampai bisa menyembuhkan berbagai macam jenis penyakit, termasuk akibat disantet misalnya. Memang betul, Indra. Sebagian karena beliau, tapi ayah mertua saya juga bilang sebagian lagi karena bawaan lahir saya. Pembawaan lahir? Loh, bukankah saya pernah cerita kalau saya lahir dari seorang ibu yang sedang mati suri? Ya, kamu memang pernah cerita dulu. Dan sampai sekarang saya juga belum pernah lupa tuh.
Sebenarnya kasusnya sama Santi. Dulu ibumu dibawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Cuma yang membedakan di sini, ibumu dibawa dalam keadaan hamil tua. Ya betul. Dan pada saat itu, ayah saya diberi dua pilihan yang sangat berat. Memilih saya atau memilih ibu. Sampai akhirnya beliau berdoa, meminta petunjuk agar diberikan yang terbaik. Keputusan yang sangat sulit tentunya. Tapi apapun yang diputuskan oleh ayah, itu yang terbaik. Patut kita hormati. Pembawaan lahir dan rahmat. Betapapun terkutuknya, tidak kuasa ditolak atau dihindari oleh siapapun juga, termasuk istrimu. Dan dia sudah pernah kehilangan saudara kembarnya tempo hari. Beristirahatlah dengan damai. Dan kumohon izinmu untuk mengakhiri kutukan itu sekarang juga. Nadia, ayo Nadia. Mang Adang. Mang Adang. Mang Adang. Mang Adang. Den Indra. Mang Adang baik-baik saja kan? Baik, Den. Syukur. Hanya ada satu atau dua tetangga yang diam-diam mengintip, pengen tahu. Udah. Ya, biarkan saja Mang Adang. Wajar, maklum. Yang penting Mang Adang sabar aja. Iya, Den. Kenalkan, ini teman saya Nadia. Adang, Non. Iya. Ayo, Den. Non, silakan masuk. Ya. Terima kasih. Maaf, saya buat minuman sebentar. Yuk. Nadia. Oke. Ada apa sih? Enggak, rumah yang cukup menyenangkan, Kak. Ya, dulunya. Yuk. Yuk. Ada apa sih? Apa yang kamu lihat, Nadia? Hah? Apa yang sebenarnya kamu lihat, Nadia? Den, mungkin di sini atau di ruang tamu, Den? Di sini aja, Mang. Aduh. Terima kasih ya, Mang. Iya, Den. Indra, apa pernah Pak Rahmat mencoba bunuh diri? Bunuh diri? Iya. Misalnya dia memotong urat nadinya dengan silet. Rupanya kamu telah melihat sesuatu ya? Indra, pernah apa tidak? Sebenarnya, selain taat beribadah, Pak Rahmat itu merupakan laki-laki yang aku kagumi. Karena beliau selalu tegar untuk menghadapi segala macam persoalan. Kalau memang benar begitu, berarti hanya ada satu kunci jawaban. Apa?
Tidak mungkin dari tangan langsung ke leher. Bu, makan dulu, Bu. Sumi, makan dulu, Bu Sumi. Sabar Bu Sumi, sabar. Abah datang. Akhirnya Abah datang. Terima kasih Tuhan. Ini yang aneh, Ndra. Darah berceceran di mana-mana. Pak Rahmat terkapar mati dan putrinya terluka parah. Tapi masih sempat-sempatnya Bu Sumi mencuci pakaian ya. Sorry, tapi mengenai yang satu ini, agaknya pandanganmu keliru, Nadia. Oh ya? Ya, ketika polisi penyidik tiba dan melakukan pemeriksaan, memang diketemukan kondisi mesin cuci ini dalam keadaan hangat, pertanda baru saja dipakai. Mereka menemukan pakaian-pakaian basah di sini dan belum sempat dikeringkan. Dari mana kamu tahu? Hanya menduga-duga, Nak. Terus? Ya, menurut pengakuan Bu Sumi pada polisi, Santi yang melakukannya. Persisnya sebelum dia meninggalkan ruang makan. Kenapa harus Santi? Kan ada Mang Adang atau istrinya. Loh, aku kan sudah cerita kalau Mang Adang sama istrinya pulang kampung. Baru semalam dia pulang sini. Sorry, saya lupa. Lalu, ya setelah mengobrol sekian lama dengan Pak Rahmat dan Santi juga nggak muncul-muncul, akhirnya Bu Sumi mengambil inisiatif untuk mematikan mesin cuci. Kemudian suaminya minta dituangi teh sambil dia menggaruk-garuk lehernya. Ya, kemudian kamu tahu yang terjadi kan? Oh ya. Dan apakah calon ibu mertuamu juga cerita siapa yang memasukkan cairan pemutih ke dalam cucian? Katanya Santi. Oh, Santi. Sebotol penuh? Ya, memang tidak ada tanya jawab soal itu. Sebenarnya apa yang ada di pikiranmu, Nadia? Ndra, cairan pemutih itu hal yang wajar. Tapi kalau menuangkan sebotol penuh, itu menjadi tidak wajar. Indra, saya jadi penasaran dengan cucian itu. Sebentar aku tanyakan. Ya. Mang Adang. Ya, Den. Cucian yang ada di dalam sini di mana sekarang? Sedang saya setrika, Den. Tolong bawa ke sini semuanya. Jangan sampai ada satupun yang tertinggal ya. Baik, Den. Sebentar. Nadia. Apa sebenarnya yang kamu cari? Semua ini sudah mulai membuat saya takut. Kamu kenapa mesti takut, Ndra? Nggak tahu lah. Mungkin aku nggak terbiasa dengan hal yang seperti ini. Ya, saya mengerti. Ini, Den, semuanya seperti yang Aden minta. Makasih, Bang. Terima Oh iya, kasih. Den. Tadi aktif ungu datang. Oh ya? Sekarang pergi lagi. Oh ya, makasih, Bang. Iya, Den. Indra, kamu percaya? Sebelum anduk ini dicuci, penuh dengan darah. Nadia, kamu benar-benar membuat saya semakin takut. Tidak, bukan itu yang saya kehendaki. Kenapa, Bu? Pak, tolong susu dan tahan dia, Pak. Siapa, Bu? Itu ayah saya, Pak, yang tadi kesini. Kenapa dengan ayah Ibu? Anak saya. Kenapa anak Ibu? Tidak, anak saya tidak apa-apa. Heran.
Santi? Loh, kok terulang lagi? Santi? Kamu mendengarkan saya, Santi? 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 Dia ini pasien koma atau pasien apa sih? Kita mau ke rumah sakit lagi. Terpaksa, Ndra. Karena saya yakin sapu tangan itu ada hubungannya dengan kasus ini. Tapi kita masih terus harus berusaha untuk mencari benang merahnya, Ndra. Dan kamu berharap bisa menemukannya pada Santi? Kita lihat saja nanti, Ndra. Mang Adang. Iya, Den. Nanti kalau Kisoma pulang, tolong katakan pada dia saya akan kembali lagi ke sini. Saya perlu bertemu dan bicara dengan dia. Baik, Den. Makasih, Mang. Iya, Den. Silakan, Ki. Maaf, Ki. Tuan Indra mau ketemu dengan Aki. Iya, Kalau Aki ingin makan, makan malam telah disiapkan di meja makan. terima kasih, Dang. Luar biasa. Setelah terkurung selama 3 hari, semenjak aku bawa turun gunung dulu, kalian bersabarlah menunggu. Dan nanti malam, kalian tidak boleh gagal. Indra, kita harus segera ke rumah sakit, Ndra. Apalagi yang kamu cari? Sebentar. Aku pernah membaca sebuah literatur mengenai vampir. Sebenarnya kisahnya bisa dibilang mirip dengan kisah yang terjadi di keluarga Pak Rahmat. Ini. Ini. Coba kamu dengar. Makhluk ini disebut juga vampir atau Dracula. Mereka selalu akan memangsa orang-orang yang tidak berdaya. Karena nyawa manusia bagi mereka seakan tidak lebih dari nyawa hewan. Dari nyawa hewan. Nadia. 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 Pak Indra, tolong segera ke rumah sakit. Karena Aki Soma mau membunuh keponakan saya, Santi. Tolong.
Jangan takut. Hendra, Jangan. kita sudah harus pergi ke rumah sakit. Nadia, kamu... Iya, yuk. Ayo, kita pergi sekarang ya. Yuk. Sekarang kamu jelaskan, siapa yang berada di ruang kerja aku tadi itu? Ruang kerja kamu? Iya. Omnya Santi. Saudara kembarnya Bu Sumiati? Iya. Buat apa dia ke situ? Dia kan sudah tiada. Indra, roh itu bisa berada di mana-mana. Makanya dari awal juga saya sudah bilang, semenjak di rumah Santi saya sudah katakan, kita harus ke rumah sakit. Feeling saya sudah mengatakan ada sesuatu di sana. Kamu nggak nurut sih. Ini sih salah jalan. Kamu kok nggak ingatkan saya sih, Nadia? Indra, tadi saya sudah beberapa kali ngingetin kamu. Ya udah, sekarang kamu tinggal putar balik aja. Dora, kamu kedinginan nggak? Apalagi sekarang, baru juga diservis. Nadia. Iya. Sekarang udah nggak ada. Yang benar. Nggak ada, Indra. Lihat aja sendiri. Tapi bertanya-tanya, mengapa? Atau dosa apa? Sehingga semua penderitaan yang sangat mengerikan itu harus kamu tanggung, Cuk. Kita harus mengakhiri semua ini. Dan katakanlah, apa yang mungkin diperbuat ayahku saat ini adalah jalan yang terbaik bagi anakku Santi. Jika tidak, hentikanlah dia, ya Allah. Kelak akan ada tumbal dan korban-korban lainnya, Cuk. Dan itu tidak boleh dibiarkan, kan? Tidak boleh, Cuk. Karena kelak kau akan lebih menderita. Seperti Aki dan ibumu sekarang ini. Sangat berat hati kakek melakukan ini, Cuk. Ayo, Cuk. Tolonglah, Abah mohon, Cuk. Cuk, pelanlah, Cuk. Cuk. Suster Dora, sepertinya ada orang yang muntah-muntah. Suster Dora, sepertinya ada orang yang muntah-muntah. Suster, sepertinya dari kamar Santi. Coba lihat dulu sebentar.
Halo? Ya, suster, ada apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, saya segera ke sana. Nadia. Oh, Mama Winata meninggal, Andra. Oke, kita mesti ke rumah sakit sekarang. Gimana caranya? Nyala apa aja? Nyala kan? Lihat kita. Sudah ada kepastian mengenai penyebab kematiannya, Dok? Iya, serangan jantung mendadak. Kasihan, Sal. Ulat-ulat pembunuh. Apa? Ulat yang sangat langka, Ndra. Dan hanya bisa ditemukan pada bambu kuning yang batangnya dibolongi dan dibiarkan membusuk. Apabila diberi mantra, ulat yang berkembang biak dalam busukan bambu ini dapat menjadi pembunuh yang sangat mematikan, Ndra. Maksudnya, Sus? Bukankah dokter tadi mengatakan korban mengalami serangan jantung mendadak? Iya. Saya menganjurkan, Dok. Bagaimana kalau korban diberi sinar X? Mau diotopsi sekalian juga lebih bagus. Untuk? Ulat-ulat itu, dokter. Dan Anda bisa menemukannya pada jantung Pak Somawinata. Pak Indra, siapa sesungguhnya rekan Anda ini? Nadia. Lengkapnya Nyi Ayu Nadia, seorang paranormal, Dok. Nadia, Dok. Dokter Anwar. Dan apabila saya mengingat dari pembicaraannya Indra, saya berani bertaruh kalau daun sirih itu milik korban. Tapi sepertinya ada terjadi kesalahan. Apa salahnya? Tidak mungkin korban jauh-jauh datang kemari hanya untuk membunuh diri, dokter. Memang tidak. Dia datang ke sini kan untuk membusuk cucunya. Ya, dan ada kemungkinan untuk membunuh, Ndra. Tapi apa boleh buat? Pak Somawinata sudah meninggal dan kita bisa menemukannya jawaban dari orang lain. Tapi sebetulnya saya tidak begitu yakin. Benar, Pak. Abah tidak mengatakan apa-apa. Apalagi memperlihatkan daun sirih atau ulat-ulat. Kecuali apa? Abah mengatakan kalau saya dapat mengakhiri hidup saya dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Lalu? Pak, tolong perkenankan saya melihat jenazah ayah saya, Pak. Beberapa menit saja. Akan saya izinkan nanti. Apalagi lebih baik besok pagi. Besok pagi? Kamu dengar itu, Indra? Besok pagi? Bukankah itu sudah keterlaluan? Ada apa dengan kamu, Indra? Kenapa kamu tiba-tiba mendekat ibu? Bu, sabar. Sebaliknya dari membiarkan, Bu. Saya dan teman saya Nadia ini justru sangat mengkhawatirkan keadaan ibu. Terlebih lagi pada Santi. Ibu tidak mengerti. Begini saja, Bu. Ibu jawab saja semua pertanyaan yang diajukan oleh petugas pemeriksa itu tadi. Nanti Ibu akan mengerti sendiri. Abah tidak mengatakan apa-apa, kecuali bahwa dia juga sama seperti saya, sangat mencintai Santi. Hanya itu? Penjaga keburu datang dan ayah disuruh pergi. Oke. Kalau begitu,
Kita kembali ke pokok permasalahan yang semula. Di sini disebutkan korban pertama Dudung dengan usia 32 tahun. Hansip masih tetangga satu RT dengan Nyonya Sumi. Dia ikut ronda bersama teman-temannya. Kemudian Dudung merasa tidak enak badan dan minta pamit pada teman-temannya untuk pulang, tapi tidak pernah sampai. Dan dia ditemukan tewas 5 menit setelah meninggalkan pos ronda dengan leher yang robek menganga. Malam, Dok. Selamat malam. Ini hasil ronsennya. Ya, terima kasih. Permisi, Dok. Ya. Ada 5 kasus dengan modus operandi yang sama. Rusman, tetangga. Jumari, kerabat jauh. Maramis, pernah satu kuliah dengan Santi. Dan yang terakhir, Tuan Rahmat, suami Nyonya sendiri. Iya. Lalu pertanyaannya apa, Pak? Pada kasus Rusman, ada sejumlah saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah. Mereka melihat Nyonya Sumi sedang mengikuti pertemuan keluarga di Kebayoran. Bisa menjelaskannya? Jawabannya sederhana saja. Yang hadir malam itu bukan saya, melainkan putri saya Santi. Iya, saya tahu Santi adalah putri Nyonya. Iya, lantas pertanyaannya apa sekarang? Tenang, Nyonya. Tenang. Masih banyak yang ingin saya tanyakan. Saya harus memberikan kesempatan buat dia. Silakan. Dia Terima kasih untuk kesempatannya. Bu Sumi, sebenarnya siapa yang telah membunuh suami ibu? Suster Intan, tunggu sebentar. Ingat apa yang dikatakan paranormal itu mengenai kematian Pak Somad? Ulat pembunuh. Dia mengumpamakannya sebagai senjata makan tuan. Kalau mengenai yang itu sungguh mati, Dok. Saya tidak paham sama sekali dan saya tidak mengerti apa yang dia maksud. Saya pun baru menduga-duga saja, Suster. Tetapi Suster, saya nasihatkan, siapapun yang masuk ke dalam sana sebaiknya tidak masuk sendirian, tetapi ada yang mendampinginya. Baik, Dok. Hanya untuk segera tindakan berjaga-jaga, Suster. Terhadap apa? Terus terang, saya sendiri belum tahu. Yang pasti, saya pun juga telah meminta dukungan polisi agar mereka segera mengirimkannya orang yang ke sini untuk ikut berjaga-jaga. Ingat, Suster. Terima kasih, Dok. Selamat malam. Malam, Suster. Kami masih menunggu jawaban dari Anda, Nyonya. apa hak dia menanyai saya? Saya yang memberi wewenang. Wewenang? Wewenang apa? Apa karena Anda dan anak buah Anda sudah kehabisan akal untuk menginterogasi saya? Bu, tenang. Duduk, saya mohon. Kamu, pengacara keluarga, bahkan calon menantu ibu. Bu, kita lupakan dulu masalah itu. Kita dahulukan upaya penyelamatan putri ibu selagi masih sempat. Ibu tidak mengerti. Karena itu, tenang dulu. Bicaralah dengan Nadia secara terbuka, tanpa menutup-nutupi satu apapun juga. Selagi masih sempat. Apa maksudnya, Neng Ayu? Nyi Ayu, Bu. Panggil saja Nadia. Putri saya baik-baik saja, bukan? Dia koma. Tapi keadaan koma sekalipun dia masih berani, masih mampu untuk membunuh. Dan korbannya, kakeknya dia sendiri, Bu Sumi. Tidak! Itu tidak benar! Kalian tadi bilang bahwa ayah meninggal karena serangan jantung. Bukan karena serangan jahat Santi. Serangan jahat?
kepada Santiku yang malang. Dia tidak berdosa apa-apa, ya Allah. Permisi, Pak. Ya. Selamat malam, Pak Solihin. Malam, Suster. Mau periksa Santi, Suster? Iya. Perlu saya dampingi? Sebenarnya tidak ada yang perlu saya takutkan di dalam sana. Tapi baiklah, biar pintunya saya yang buka, Pak Solihin tunggu di sini aja. Percayalah bahwa kami mengerti kenapa ibu sampai mengambil resiko yang begitu tinggi. Kalian mungkin bisa mengerti itu. Tapi bagaimana dengan mereka yang di luar sana? Apakah mereka mengerti perasaan seorang ibu yang merasa ketakutan menyadari putra tercintanya terancam masuk penjara? Belum lagi membayangkan bagaimana putri tercintanya itu kelak akan dicemooh, dijauhi orang, bahkan dicap sebagai makhluk buas yang mengerikan. Kuasain diri ibu. Bantulah kami untuk menolong Santi dari bahaya yang jauh lebih besar, yang saat ini mengancam dirinya. Apa maksudmu, Indra? Ibu, kami semua memang benar-benar mengerti. Tapi apapun yang terjadi, Ibu dapat mencegahnya. Dengan kembali mengambil resiko. Tetapi resiko kali ini bukan hanya penjara, tetapi keselamatan diri Ibu sendiri. Demi merpati kecil Ibu, nyawa pun akan Ibu korbankan. Ya ampun, Santi. Maaf, Pak Solihin. Sepertinya saya harus mengganti pakaian Santi. Jadi pintunya saya tutup. Silakan. Itu saya mau ke kamar kecil sebentar. Ya, silakan Pak Solihin. Oke. Sekarang saya tidak akan menanyakan kepada Nyonya kenapa sebelum ini Nyonya memberikan keterangan-keterangan palsu kepada saya. Yang sekarang saya ingin tanyakan adalah apakah Nyonya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Saya akan mengatakan yang sebenar-benarnya, Pak. Bisa diperjelas Nyonya mengatakan yang sebenar-benarnya? Saya tidak akan mengarang-arang lagi. Dan saya menyesali pengakuan palsu saya sebelum ini. Dalam arti kata, Nyonya tidak bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan yang dituduhkan kepada Nyonya selama ini. Memang bukan saya pelakunya, Pak. Lantas siapa? Spekulatif. Klien saya menolak untuk menjawabnya, Pak. Baik. Akan lebih saya fokuskan lagi kepada pembunuhan yang terakhir. Peristiwa pembunuhan yang terakhir terjadi kepada Tuan Rahmat Sulaiman. Tuan Rahmat Sulaiman adalah suami Nyonya sendiri. Nyonya tahu siapa pembunuhnya? Bisa diperjelas, Nyonya? Ya, saya tahu. Siapa? Putri saya Santi. Santi juga seorang korban yang terluka parah. Itu terjadi begitu saja. Saya menghentikan perbuatan Santi dengan memukulnya, Pak. Nyonya Sumi, bisakah Nyonya menceritakan kepada kami tentang peristiwa itu
secara lengkap dan jelas. Iya. Saya ingat. Terasa lagi, Santi. Rasanya panas sekali, Pak. Mah. Mama ambilkan obat ya, sayang. Gak usah, Mah. Biar Santi menghirup udara segar aja, Mah ya. Tidak, Santi. Jangan, Santi. Papa takut. Tapi, Papa, Santi udah gak tahan lagi. Santi, ingat banyak korban karena perbuatanmu. Tapi bagaimana Santi bisa tahan, Pak? Seperti selama ini dengan darah Papa. Jangan, Pak. Jangan. Nanti Papa bisa kehabisan darah. Biar, Mah, biar. Pakai darah Papa saja. Santi! Santi, tolong lepaskan! Aku Santi! Santi, bangun! Bangun! Santi! Bangun! Santi! Setelah yakin Santi masih hidup walaupun tergeletak kaku, saya lalu merencanakan untuk melindungi dia dari perbuatan jahat yang dia lakukan. Lalu saya rekayasa seolah-olah saya yang melakukan semua itu. Jadi itu kejadian yang sebenarnya, Nyonya Sumi. Saya berani bersumpah dengan nama Tuhan yang saya sembah. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana putri tercinta saya diejek, dijauhi orang. Biarlah semua kenistaan itu untuk saya. Asal dia... Tenanglah, Bu. Saya juga yakin Santi tidak bersalah. Apa mungkin? Kenapa tidak mungkin? Asal Ibu mau membantunya dengan bersungguh-sungguh. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kita berangkat sekarang. Bentar, Pak Indra. Pak, klien saya tetap milik Bapak. Kami cuma ingin meminjamnya sebentar untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ya, baiklah. Kalau untuk menyelamatkan jiwa seseorang, kita harus berbuat sesuatu. Nyayu. Panggil saja saya Nadia, Mas. Oh, baik. Nadia, saya mulai penasaran. Semenjak kapan Anda mulai curiga kalau Ibu Sumiati bukanlah pembunuh yang sebenarnya? Oh. Saya sudah mulai curiga semenjak saya bertemu dengan Suster Dewi.
Karena dia menceritakan igauan-igauan Santi yang aneh, Mas. Apa? Ya, katanya Santi sering mengigau. Santi tidak tahan lagi. Terus saya juga menemukan sapu tangan handuk. Luar biasa. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan beban yang dipikul putri saya, Santi. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan dorongan aneh yang mengerikan itu. Ditambah dengan trauma masa kecilnya yang sangat mengerikan. Trauma? Memang Santi pernah mengalami kejadian apa, Bu? Ketika berumur 6 tahun, Santi menyaksikan pembantaian sadis terhadap saudara kembar saya yang dituduh dukun santet. Suster Dara barusan pergi kemana? Biasa, pemeriksaan rutin dari kamar ke kamar. Termasuk kamar Santi? Ya, semuanya. Santi? Suster, ada orang menjerit. Sepertinya suara Dora. Santi, lepaskan Santi. Bertahan, Santi. Ma sakit, Ma. Ya, sayang. Santi nggak tahan lagi, Ma. Tapi sakit, Ma. Iya, sayang. Bertahan, ya, sayang. Bertahan. Dokter! Dokter, apa ada dokter di sini? Indra, tenang, Indra. Indra, tenang. Sakit. Bu, ini sirih milik Aman. Tadi dalam sini ada ulat yang sangat mematikan. Semula dia bermaksud untuk mengakhiri penderitaan Santi. Tapi entah mengapa semuanya berbalik, Bu. Ma, kakek meninggal, Ma. Maaf, Bu. Kita dapat menolong roh Santi dari kutukan ini. Indra, Ma, bagaimana Indra? Lakukan yang terbaik menurut. Pegang dia erat-erat. Tolong bantu saya, karena ada kemungkinan besar dia akan menyerang balik. Berbalik menyerang. Indra, sudahlah, jangan banyak bertanya. Lakukan saja. Bu, Indra, sewaktu Santi mau menyerang saya, Santi sudah tiada. Santi sudah tiada, Mbak. Ibu, jangan maafkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.